Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Senin 9 Mei 2022. Yaitu yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita, senjata memberitakan Injil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan tentang perlengkapan rohani orang-orang yang percaya dengan menggunakan gambaran seorang prajurit Roma yang sedang bertugas. Ini tidak terlepas dari pengalaman yang dia lihat sewaktu berada dalam penjara. Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 11. Ilustrasi demikian dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan kesiapsiagaan orang percaya sebagai laskar Kristus atau militia Christi untuk memberitakan Injil. Orang percaya memperlengkapi diri bukan dengan senjata mutakhir yang dibuat oleh manusia, tetapi dengan perlengkapan senjata rohani yang selalu siap sedia melaksanakan amanat Kristus di dunia ini. Menurut Paulus, Kristus telah memperlengkapi orang-orang percaya dengan perlengkapan senjata rohani yang boleh kita baca pada ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Dalam firman kehidupan pagi ini, kita hanya membahas tentang kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 15. Untuk hidup kuat di dalam Tuhan, orang Kristen butuh kaki yang berkasutkan kerelaan. Karena Rasul Paulus memberi perintah, berdirilah tegap dengan sepatu kerelaan. Sebab tugas kita adalah memberitakan Injil damai sejahtera, bukan berperang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rela berarti bersedia dengan ikhlas hati, tidak mengharapkan imbalan. Kata kerelaan artinya kesediaan dengan ikhlas hati. Dengan kata lain, kerelaan itu merupakan kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Jadi sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu adalah keikhlasan hati dan taat, terikat kepada sebuah dan tidak terikat kepada sebuah iming-iming yang mendorong kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu. Artinya jangan ada orang Kristen yang melakukan kesaksian untuk mendapatkan imbalan. Harus dengan kerelaan hati. Kerelaan hati berbicara tentang siap sedia setiap saat untuk memberitakan Injil. Karena itu, motivasi memberitakan Injil hanya kerelaan, keikhlasan hati. Bukan untuk mencari nafkah atau memperkaya diri. Sekalipun memang memberitakan Injil itu dapat menjadi kaya. Namun jangan itu motivasi yang mendasar. Itu adalah buah dari kerelaan. Memberitakan Injil damai sejahtera adalah menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Raja Damai yang memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang mengangkat kita dari jurang pemisah yang memisahkan manusia dengan Allah. Karena itulah hanya di dalam Yesus Kristus manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Untuk menyaksikan perbuatan besar ini adalah tugas setiap orang percaya. Tugas kita adalah memberitakan pengorbanan Kristus agar semua orang kembali sujud kepadanya. Karena itu firman kehidupan ini memberi solusi agar kita kuat memberitakan Injil damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah berkasutkan kerelaan. Kerelaan hati adalah hal mendasar dan yang terpenting bagi setiap orang yang terpanggil untuk melayani, baik melayani Tuhan dan manusia. Baiklah kita melayani Tuhan untuk setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan kerelaan hati. Sebab kerelaan hati jawaban atas segala konsekuensi yang kita hadapi untuk melayani Tuhan. Namun percayalah, kerelaan hati akan membuat kita bersuka cita dan terberkati. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau memberkati, memberikan kami kehidupan yang baru di pagi yang indah ini. Dan kami akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya firman-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukannya. Berkati kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.